walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini Badabi bersama Kak Feren dan Kak Hizkia. Iya. Sekarang kita mau ngapain Kak Feren? mau ibadah dong Kak. Mau ibadah. Sebelumnya kita tanya dulu kabarnya gimana adik-adik kabarnya? Pasti baik kan Pasti Kak? baik. Gimana yang kemarin baru ngerayain Natal? Mantap. Kak Feren dapat kado Natal nggak? Belum nih Kak. Aduh belum ya. Adik-adik udah dapat berapa banyak nih kira-kira nih? Kayaknya sih banyak Kak. Banyak lah ya yang dapat kado Dari Natal mama, dari papa, mama, papa. dari temen kali ada ya Kak. Pasti deh temen. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, pimpin ya Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan sama-sama.
Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa, Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. tangannya ke depan yuk adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepala yuk. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Bener banget tuh Kak, kalau kita di dalam Tuhan pasti kita akan berbuah. Pasti. Pasti. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Ku ingin dengar cerita
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai sekarang ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Senang sekali ya. Hari ini Kak Erin boleh membawakan firman Tuhan. Kak Erin berharap untuk adik-adik sekalian tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kita boleh bersyukur. Karena sampai saat ini Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Oke? Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini di bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember. Kalau masuk bulan Desember apa di pikiran adik-adik? Ya, di bulan Desember itu kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di bulan Desember juga apa yang sering terjadi? Ya, sering terjadi hujan turun. Wah, sering terjadi hujan turun. Siapa di sini yang suka mandi hujan? Ada nggak? Wah, kalau ada hujan senang ya mau mandi hujan. Nah, adik-adik, hujan itu bisa menjadi kesukaan juga. Kesukaan siapa? Kesukaan seperti petani. Petani kan kalau tanahnya kering, wah kalau ada turun hujan, dia senang sekali. Ya, atau orang-orang yang lain juga membutuhkan hujan supaya tanah tidak kering, ya, sehingga air ada. Nah, adik-adik, tetapi kalau airnya banyak sekali yang turun berhari-hari, malah air itu bisa menjadi air hujan menjadi bencana. Dulu di kota kita pernah ya, kota Jakarta, berhari-hari 3 hari hujan turun terus menerus, akhirnya banjir. Di kota lain juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau hujan turun terus menerus sampai 40 hari 40 malam? Apa yang terjadi? Wah, yang terjadi adalah bencana besar. Dan itu pernah terjadi pada saat Tuhan melihat begitu banyak sekali kejahatan-kejahatan manusia, sehingga Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menghukum dunia,
manusia dengan segala isinya, ya. Nah, adik-adik, kita mau lihat dulu ya filmnya ya, bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan air hujan, yaitu banjir, ya. Oke, kita melihat ya. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakan. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Oh Tuhanku. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Adik-adik sudah melihat bagaimana Tuhan menghukum dengan air bah untuk orang-orang yang berdosa, adik-adik. Di mana saat itu orang-orang begitu banyak melakukan kejahatan-kejahatan.
Mereka tidak percaya Tuhan, mereka saling membunuh, mereka saling membenci, mereka saling berkelahi, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang lain. Dan kejahatan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Bahkan Tuhan menghukum dunia, yaitu dengan air bah, ya. Tetapi sebelum air bah itu terjadi, Tuhan sudah memilih, yaitu Bapak Nuh dan keluarganya. Berapa orang? Ada 8 orang, yaitu Bapak Nuh, istrinya, anaknya 3, dan mantunya 3. Jadi ada 8. Kenapa Nuh dipilih Tuhan? Karena Alkitab mengatakan Nuh dipilih Tuhan karena Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Akhirnya Nuh diselamatkan melalui bahtera yang telah dibuat. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Bahkan Nuh diberitahukan bagaimana membuat bahtera, yaitu bahteranya itu harus apa? Berpetak-petak, ya. Bahkan ada tingkatannya, bawah, tingkat tengah, tingkat atas, dan harus dilapisi, ya. Dibuat dari kayu gofir dan harus dilapisi dari dalam dan dari luar sehingga tidak akan masuk air. Wah, adik-adik, berapa tingginya ya? Wah, berapa besarnya ya? Bahtera ini besar, ya. Ternyata besar sekali, ya, sampai bisa memasukkan binatang-binatang, hewan-hewan, ya, berpasang-pasang, ya. Tuhan mengatakan bahwa harus membawa sepasang-sepasang binatang masuk, ya, yang jantan, yang betina. Ada yang sepasang, ada yang 7 pasang, ya. Nanti adik-adik boleh baca ya di dalam Kejadian 6, Kejadian 7. Di situ mengkisahkan bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Wah, Nuh dipilih oleh Tuhan karena Nuh percaya Tuhan dan Nuh hidup benar di mata Tuhan. Dengan keluarganya diselamatkan. Dan Nuh juga dipersiapkan untuk harus membawa makanan-makanan yang dapat dimakan sehingga Nuh tidak kekurangan, adik-adik. Nah, hujan selama 40 hari, 40 malam turun terus-terus dan mata air dari mana-mana terbuka sehingga air begitu banyak. Yang terjadi apa? Orang-orang yang tertinggal, orang-orang berdosa, mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka sudah dilenyapkan. Bahkan binatang-binatang juga yang tertinggal binasa semuanya. Nah, adik-adik, Nuh dipilih Tuhan. Dan apa yang dilakukan Nuh? Nuh bersyukur, Nuh berterima kasih kepada Tuhan, ya. Dan juga ketika Nuh sudah melewati masa-masa air bah, ya, ketika air bahnya mulai surut, dan akhirnya Nuh dapat keluar dari air bah. Apa yang dilakukan Nuh? Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Nuh ketika Nuh keluar dari bahtera? Wah, ketika Nuh keluar, yang dilakukan Nuh adalah Nuh mendirikan mezbah Tuhan. Nuh mempersembahkan korban bakaran dari binatang-binatang yang ada, binatang-binatang yang baik. Nuh memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Nuh memberikan korban bakaran kepada Tuhan, apa yang terjadi? Korban bakarannya tercium oleh Tuhan. Dan Tuhan senang akan korban bakaran persembahan daripada Nuh. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah lagi. Tuhan berjanji dengan Nuh seperti itu, ya. Dan janjinya Tuhan sampai saat ini ditepati, yaitu dengan tanda ada pelangi, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan
sayang sama manusia. Zaman Nuh, manusia banyak yang binasa. Mereka tidak diselamatkan. Tetapi karena Tuhan sayang sama manusia, oleh karena itu Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapa? Yaitu Yesus Kristus ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Yang saat ini kelahirannya kita rayakan, kita peringati dengan hari Natal. Jadi firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya pasti adik-adik banyak nih yang sudah hafal nih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, saat ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti Nuh dulu percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan daripada orang-orang yang berdosa. Dia dipilih, diselamatkan. Saat ini adik-adik kita, Kak Erlin, semuanya adik-adik juga dipilih. Barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah datang, yang telah lahir ke dunia, dia juga boleh lahir di hati kita semua. Dia datang untuk menyelamatkan kita yang seharusnya maut, dosa hukumannya maut, tetapi kita telah diselamatkan dengan cara Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, dan Dia mau menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Adik-adik mau terus percaya pada Tuhan? Mau semuanya ya? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan oleh iman percaya kita. Jadi adik-adik harus terus percaya iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau Nuh tadi dipelihara Tuhan, di bahtera Nuh selama 150 hari di dalam bahtera Nuh dipelihara Tuhan. Dan ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh memberikan korban bakaran, persembahan. Nah, adik-adik, saat ini kita juga dipelihara Tuhan. Sampai hari ini kita terus dipelihara Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yaitu apa? Kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah memelihara hidup aku, Tuhan sudah menyelamatkan hidup aku. Sehingga hari ini kita boleh hidup karena percaya dengan iman. Kita boleh diselamatkan karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita, orang-orang yang berdosa. Nah, itulah Natal ya. Sehingga kita boleh menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati kita. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, tetap percaya Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat, kembali Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sehingga adik-adik, Karin minta untuk adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu Tuhan. Sampai hari ini, sampai bulan Desember ini Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami Tuhan.
Kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Tuhan, saat ini saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu yang pribadi Tuhan. Engkau masuklah dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang lain Tuhan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami juga tidak mau mereka binasa Tuhan. Kami mau mereka juga diselamatkan Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya kami boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain, supaya orang lain juga dapat mengenal Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati gereja kami. Berkati keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Kami ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia di dalam Tuhan. Dadah. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Lahir bagimu terutama Yaitu Kristus Tuhan. daripada daun. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Selamat. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 hari ini telah lahir Bagimu Juru Selamat. yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud. dari Pedang Api Penjaburan. Oh, terima kasih. Oke. Ya. Ya. Ya, Bapak terima kasih ya. Ya. Salam tos dulu. Ya. Salam tos. Ya, oke. Ya, makasih Jojo. Makasih ya. Bu, ini hadiah dari Abi Petamburan. Mohon diterima ya, Bu. Terima kasih ya.
Tunggu, ini foto dulu fotoku. Nah, buat sekolah, yaudah. Makasih. Yuk, nih. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Abi News minggu ini. Nah tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Itu ada ayat hafalannya, boleh dikirimkan ayat hafalan ke guru kelas masing-masing. Kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan happy birthday bagi adik-adik yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sehingga adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Ibadah cerdik diadakan setiap hari Kamis pukul 6:30 sore ya. Dan ibadah Abi akan diadakan setiap minggu jam 9 pagi di YouTube GBI Petamburan. Adik-adik bisa mengikutinya ya. Adik-adik jangan lupa untuk setiap hari baca Alkitab supaya iman adik-adik bertumbuh menjadi anak yang kuat, yang sehat ya, baik jasmani maupun rohani kita. Kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus jaga protokol kesehatan. Yaitu dengan apa Kak? Dengan cara memakai masker ya. Jangan lupa keluar rumah pakai masker, sering mencuci tangan. Ya, makan makanan bergizi, menjaga jarak pada teman-teman semuanya, orang-orang banyak ya. Harus jaga jarak, jangan dekat-dekatan dan jauhi kerumunan ya. Hadiah Natal bagi adik-adik yang belum ambil, boleh datang ambil di gereja pada hari Minggu, bertemu dengan Kak Dewi setelah ibadah kedua ya, setelah yaitu jam 11 siang. Nah, adik-adik dalam liburan Natal ini nanti adik-adik bisa membuat aktivitas Natal. Kakak-kakak nanti akan berikan melalui WA ya, WA group untuk adik-adik bisa melakukan membuat aktivitas Natal berupa buat pohon Natal atau aksesoris Natal, nanti akan dikirimkan ya. Nah, adik-adik untuk saat ini sekian dulu pengumuman dari Abi Petamburan. Semoga adik-adik sehat selalu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah Abi hari ini. Yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, Happy yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Yeay. Sampai jumpa adik-adik. Happy Sunday, God bless you.